Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdolih. Amma ba'du, para asatidah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa melanjutkan taklim kitab Nashaikhud Diniyah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Wa ammal batnu, adapun perut, fa hifdzuhu, menjaganya, maka menjaganya, wadabtuhu, dan memeliharanya, min ahammil muhimmati, dari hal-hal yang paling penting di antara yang penting. Wadzalika, dan demikian itu, bikaffihi, dengan menjaganya, menahannya, anil harami, dari yang haram, wasyubuhati, dan syubhat. Tsumma an fuduli syahwati, kemudian dari hal-hal yang tak berfaedah dalam syahwat. Wa anis syab'i, itu bisa dibaca syab'i, bisa dibaca syibai, kalau syibai jamak. Dan dari kenyang, minal halali, dari makanan yang halal. Fa ammal haramu, adapun hal yang haram, wa syubhatu, dan yang subhat, faqad qaddama, maka telah berlalu, al kalamu, pembicaraan, alaihima, atas keduanya, yaitu haram dan subhat, fi babil wara'i, dalam bab wara'. Wa amma tawassu'u, adapun berlapang-lapang, fi syahwati, di dalam keinginan hawa nafsu, wal iktharu, dan memperbanyak, minasyibai, dari kenyangnya perut, fadzalika makruhun, maka itu makruh hukumnya. Wa fihi afatun katsiratun, dan berlapang-lapang di dalam nafsu syahwat dan sangat kenyang, itu afatun katsiratun, ada bahaya yang banyak. Wa madharratun adidatun, dan ada mudarat yang membahayakan yang banyak. Minha, di antaranya qaswatul qalbi, kerasnya hati. Wa kaslul a'dha'i, dan malesnya anggota badan, anit ta'ati, untuk melakukan taat. Wa qillatu nasyatiha,
dan tidak semangatnya lil ibadati untuk ibadah. Wa qillatul fahmi dan lemah pemahaman lil ilmi pada ilmu. Wal hikmati dan kurang bijaksana. Wa qillatur rahmati dan sedikitnya kasih sayang. Wa syafaqati dan kasihan ala du'afa'il muslimin atas orang-orang muslim yang lemah. Wa ahlil hajati minhum dan enggan membantu pada yang membutuhkan minhum dari mereka. Wa yukhsha min dzalika dan ditakutkan dari demikian itu. Akni saya maksudkan al-ittisa'a yaitu berlapang-lapang fi akli syahwati dalam makan dengan nafsu syahwat, wa kasratis shibai dan banyaknya kenyang, al-wuqu'u terjatuh fi iktihamil subhati dalam banyaknya subhat, wal muharramati dan banyaknya yang diharamkan. Qala Hujjatul Islam, berkata Imam Ghazali Hujjatul Islam rahimahullahu taala, as-siba'u minal halali, kenyang perut dari rizki yang halal, aslu kulli syarrin adalah pokoknya segala kejahatan atau kejelekan. Fa kaifa minal harami, maka bagaimana apabila dari yang haram. Intaha, selesai perkataan Imam Ghazali. Titik. Bab memelihara perut. Menjaga perut itu maksudnya bukan perutnya dijaga suaminya gak keluar-keluar dari kamar gitu, bukan ya. Jadi pengantin masih jaga perutnya suaminya, istrinya aja gitu ya. Bukan itu ya. Maksudnya yang pertama yaitu menjaga, memelihara dari yang haram dan syubhat. Yang kedua, dari hal yang tidak berfaedah dalam syubhat, dalam hawa nafsu. Yang ketiga, dari kenyang, dari harta yang rizki yang halal. Mengenai yang haram dan yang syubhat itu sudah diterangkan bahayanya yang lalu. Saya ulangi pendeknya. Yang pertama, bahayanya makan yang haram dan syubhat itu tidak diterima amal soleh. Itu nomor satu. Jadi orang yang makan makanan yang haram itu amalannya tidak diterima. Sebab innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah berfirman, hanya saja Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa makannya yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi ibadahnya tak diterima. Yang kedua, menyebabkan ditolaknya doa. Makanan yang haram, minuman yang haram atau yang syubhat.
walaupun surbannya besar, di ridaknya pun panjang kayak Rumah Ramah gitu, ya, dilipat ke belakang panjang kali dari India itu. Kemudian surbannya besar, ada di TV itu kayak gitu, sampai sebesar ban mobil kecil. Ditolak doanya. Dalam hadis atib ta'mataka yustajab da'watuka. Betuli makananmu maka dikabulkan doamu gitu. Makanya memilih pemimpin untuk berdoa itu jangan asal yang fasih, pandai bahasa Arab gitu. Terus doanya panjang-panjang. Itu pula yang banyak jamaah yang belajar darinya gitu. Iya Ustaz. Padahal bukan begitu. Kalau dia tidak bertakwa ya nggak diterima. Panjang, malas ibadah dan gelap hatinya. Makanan yang haram mendorong perilaku yang haram gitu. Itu yang lalu dijelaskan, tetapi ini saya ringkas. Makanan yang halal menyebabkan dirimanya ibadah. Pertama, kedua menyebabkan diterimanya doa. Kalau dipenuhi syarat adab doa. Dan menyebabkan bercahayanya hati, mudah diajak berbuat taat. Karena itu perut ini jangan sampai dimakani makanan yang haram. Sebab makanan yang haram itu bukan berarti semuanya keluar ke seksi tank gitu. Tapi sari-sarinya masuk ke mata, masuk ke telinga, masuk ke tangan, masuk ke mulut gitu ya. Makanya matanya jelalatan gitu. Melek aja gini kayak ikan asin. Ikan asin yang besar itu kan matanya nggak pernah pejam gitu. Itu disebabkan makanan yang haram itu. Sari-sarinya masuk ke mulut, mulutnya banyak cakap kotor gitu. Cakap kotor pun nanti mulutnya, kawannya semua mulutnya disuruh rokok semua ya. Ngaji jangan ngajar merokok kok ya. Saya bayangkan yang ngajar ngaji Iqra yang orangnya merokok itu takutnya muridnya diajari merokok gitu. Dek bisa kayak gini dek, iseng. Ini bisa keluar dari mata ini dek gitu. Gitu. Ya. Wah, ngeri ini saya bilang gitu. Hati-hati ya. Merokok ya. Tapi jangan diajari anak orang mau keluar dari hidung, keluar dari telinga, bisa semua ini katanya. Tengok dari telinga ini, gitu ya. Gitu ya. Saya dibilang si Nanda ngajar ngaji gitu, wah bahaya itu di hati saya. Nanti dia jadi dek bisa ngisap dek katanya. Wah, makanya saya ingatkan hari ini ya, malam ini jangan sampai itu ya. Awak udah terlanjur kayak gitu ya udahlah ya.
Jangan cari kawan yang banyak-banyaknya untuk masuk neraka. Maksudnya masuk ke api itu ya, ngisep api gitu. Karena itu semua dari pergaulan itu. Semua dari pergaulan. Dulu nggak merokok itu, kawannya merokok terus sambil begaya agak petentengan sedikit gitu, baru merokok. Kadang, ya sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin, ya, itu bisa semua karena masih dekat dengan Nabi. Nabi pintar, muridnya pintar. Ya, orang nengok muka Nabi aja nggak belajar pintar itu. Beda mau belajar tauhid nengok mukanya Ustadz Munib. Ya nggak masuk tauhidnya. Yang ada Trinitas. Itu sahabat itu mulia karena mau nengok muka Nabi. Nengok mukanya saja gitu. Sudah dianggap sahabat walaupun nggak belajar. Menurut takrif secara umum gitu. Sayyidina Umar termasuk yang berhati-hati seperti itu. Terus Umar bin Abdul Aziz juga termasuk. Sehingga mau pakai lampu kantor pun nggak mau dia. Itu kan minyak masyarakat gitu. Oh, gitu ya. Bukan macam sebagian dari kamu. Jadi semua dipakai, peralatan pinjem nggak balik-balik segala macam gitu ya. Itu sahabat-sahabat termasuk sahabat yang pinter-pinter itu karena masih dekat dengan Nabi itu masih dijamin itu ya. Sama dengan orang yang dekat sama gurunya itu wara, gurunya itu berilmu, biasanya selamat, paling tidak dapat barokah dari ilmunya. Diajak ke sana kemari dengar ceramah-ceramahnya aja tahu. 3 kali ceramahnya sama, apal, langsung bisa menceramahkan seperti itu. Iya. Bisa kau? Nggak bisa. Yang pintar sekali gurunya ceramah, besok bisa menirukan seperti itu. Karena dapat barokahnya dari gurunya itu gitu. Tapi kalau orang sekarang mau nggak dapat syubhat ya, kalau minum nggak dapat syubhat ya, kalau ada hujan itulah mulutnya dituangkan ke atas gitu. Itu halalan thayyiban, itu nggak ada syubhat itu ya. Kalau ini entah bikinan mana ini. Ya. Ini berarti yang beli kan ada nyumbang dana keuntungannya ke Yahudi entah siapa situ ya. Itu. Berarti ini enggak halalan thayyiban juga. Gula, teh. Ya ini memang halalan thayyiban, apalagi gratisan.
gitu ya. Balas bahasa Arabnya gratis itu balas. Ya. Kalau ngaji sama orang Wahabi nggak dikasih tahu gitu, biasanya ya bukan balas, majanan gitu. Ishtaraitu hadzal qahwa majanan gitu ya. Gitu. Kayak gitu itu ya. Kalau orang Arab balas. Balas itu bukan berarti dipukul kembali gitu. Ya. Seperti Sayyid Muhammad ketika disuruh merevisi akidahnya dan menghapus buku-bukunya dalam pahamnya itu, dia menjawab, Wahabi dipanggil sama tokoh-tokoh Wahabi itu, al-jannatu mahi balas gitu. Surga itu tidak gratis kawan, kira-kira gitu ya. Jadi nggak mau dia. Inilah jalan untuk menuju ke surga. Al-jannatu mahi balas gitu. Kalau kamu nggak tahu bahasa Arab kan, dibalas katanya kan. Ya. Itu ada bahasa Arab sukiyah. Orang Arab kayak gitulah cakapnya ya. Istri cerewet, apa bahasa Arabnya Mukhtar? Cerewet. Istri cerewet itu jadi wali suaminya. Nggak tahu. Ya. Kalau istrinya tiba-tiba berubah taat, keramatnya hilang gitu. Ustadz pilih mana? Iya. Kasih tahu sama istrinya nanti ya. Biar ngaji pun dicereweti dia. Makanya hari Minggu nggak ngaji dia kan. Tiap hari ngaji gitu kan. Pulang nggak bawa apa-apa katanya kan. Gitu. Mutunya undangan pun ngaji gitu kan. Macam nggak hidup di tengah masyarakat gitu. Iya, itu ya. Makanya yang lalu itu saya undangan jam 11:30 pergi undangan, kenceng naik kereta, jam 12:30 udah sampai rumah karena mau ngajar lagi. Kalau mau diikuti undangan itu mau lama-lama di situ, dengarkan lagu-lagu mendeling pula gitu ya. Saya masih sanggup kalau ada undangan masih undangan, walaupun paginya ngaji terus ngaji lagi, saya masih undangan gitu karena memenuhi ya pihak kawan dan keluarga gitu. Apalagi bajunya istri udah disiapkan, nggak pernah diajak undangan pula kan. Ya, itu apa baju ini katanya kan gitu. Iya Lis, udah dibeli Lis. Ya, baju mak lampir. Baju mak lampir cuma satu, semua dipotong-potong gitu, hitam dipotong-potong koyak-koyak. Dah itu apa jawabannya ya. Tapi untuk saat sekarang ini kalau yang syubhat sulit untuk menghindari. Nggak usah ditanya-tanya lah ya, karena memang apanya situasinya kayak begitu. Kalau ditanya-tanya makin salah semua gitu. Nanti undangan ini hasil dari mana Pak uangnya katanya. Ya. Saya bos katanya kan. Saya punya sekolah di sini jadi uang saya banyak katanya dari sekolah ini. Oh ya udah Pak.
Takutnya entah dari mana saya takut syubhat katanya kan. Sok kali jadi manusia katanya. Gitu. Nggak usah kayak gitu ya. Nggak usah mutawwi gitu ya, mutawwi namanya itu. Tampakkan seperti orang biasa tapi ilmunya luar biasa. Tampakkan seperti orang biasa tapi ibadahnya luar biasa. Ini potongan kamu kayak santri yang sudah ngerawat gitu, nggak makan nasi, gitu ya. Tapi subuh qadha terus, ya. Cuman gitu, ya. Ya udah bagus yang biasa-biasa aja, nggak tunjukkan gitu. Kok ketawa Ustaz? Kalau anak perempuan ini kalau pulang kampung dijaga, takut direpeti mamanya. Pura-pura baca Quran gitu. Ya. Takut disuruh ke sawah. Daripada disuruh keluar-keluar hitam nanti. Katanya kan. Pura-pura baca buku, baca Quran gitu. Modus itu. Ini Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan bahwa orang yang kenyang-kenyang makannya, yang memenuhi ke syahwat, keinginan-keinginan yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang kurang berguna. Pertama menyebabkan qaswatul qalbi, keras hati. Jadi orang yang sering kenyang perutnya itu menyebabkan keras hatinya. Keras hatinya tidak mau berpikir untuk ibadah kepada Allah. Dikasih nasihat pun agak sulit. Apa ngasih nasihat Ustadz ceramah? Dia aja naik kereta, aku naik mobil katanya. Mbah, masih kayaan saya lah dia katanya. Itu pula ukurannya. Yang kedua wakaslul a'dha'i anit ta'at, menyebabkan malas berbuat taat. Kalau udah kenyang perutnya itu ya, kalau puasa itu embat terus, sudah nggak terawih terus tidur lah. Udah mau giliran orang mau terawih dia masih sikit-sikit ngambil makanan, sikit-sikit ngambil makanan. Langsung 3 diambil gini. Ambil duduk di luar gitu. Selebihnya merokok gitu ya. Udah kenyang, udah males terawih, males ibadah. Yang ketiga qillatun nasyati lil ibadah, tidak semangat untuk ibadah. Karena kenyang itu udah 2 rakaat terus pulang. Terawih gitu. Berapa 2 rakaat katanya kan. Udah enggak tahan perutnya katanya. Kelaparan? Enggak, kekenyangan katanya gitu. Ya. Ini kadang-kadang karena kebetulan gratis itu ditekan aja. Ini untuk makan sampai malam gitu. Jadi kayak lembu gitu. Lembu itu kan makan itu dikunyah-kunyah, nggayem nih kata orang Jawa. Ya, Riz. Ya. Jadi nanti dikeluarkan lagi, dikunyah-kunyah gitu. Ada orang itu kayak gitu, mumpung gratis ini. Ini makan siang sampai malam nggak makan lagi nih karena udah saking kenyangnya gitu. Udah ngambil nasi gitu, Kak tambah rendangnya boleh Kak katanya. Ya boleh katanya kan gitu.
Enggak mungkin. Janganlah gitu. Yang lain ngikut. Kak tambah rendangnya ya Kak sama katakan. Gitu. Yang jagalah dimarahi sama pimpinan acara di situ gitu ya. Wa qillatul fahmi lil ilmi, lemah memahami ilmu. Tidur terus. Mau pegang buku baru ditengok gitu udah gitu. Ngantuk. Karena kenyang. Pokoknya udah kenyang itu parah, tapi jangan lapar kali tambah susah kamu. Lapar kali kayak ulil, lapar kali sakit perutnya. Pulang ke Tanjung Merawa negerinya sana. Gitu. Ya. Masuk angin dikerok-kerok. Ya. Malam mau dikusuk katanya jangan enggak boleh nenek gitu. Rasanya menurut neneknya itu ilmu batinnya itu orang laki-laki enggak boleh dikusuk. Kalau yang ngusuk laki-laki ya. Ngadu kawannya. Gondok kali aku udah jam 3 ngajak ke tempat rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, Bang, udah enggak tahan lagi aku katanya kan gitu. Jam 3, ya enggak apa-apa yang deket-deket katanya kan. Udah enggak tahan lagi nih katanya kan gitu. Udah di usuk-usuk sama orang ini, dikasih minyak lampu itu dikerok. Ya. Udah mulailah enakan. Makanlah, minum koto manis. Gitu kan. Udah. Kusuk ya biar hilang semua, biar merah. Jangan, enggak boleh dikusuk sama nenek katanya kan. Kata yang mau ngusuk, memang enggak genah ini katanya kan. Iya kayak gitu kan. Memang kayak gitu nenekmu bilang. Nanti kalau istrimu bilang ya, nanti tiba-tiba dipijak-pijak sama istrimu. Kan kalau pinggangnya sakit itu pijak-pijak gitu. Istrimu gemuk pula, patah kau. Kan zaman dulu itu kan diginikan, krek gitu kan. Orang habis kerja berat siangnya, segini, krek, udah enakan. Terus pijak-pijak. Kalau istrinya besar gitu, pijak sekali, nguruk gitu kan, patah deh katanya kan. Ya. Sedang-sedang aja ya. Tapi ada juga yang memang suka besar gitu, karena nggak kasih makan pun nggak nampak. Ya, kalau 2 hari nggak makan itu, cuma makan sedikit-sedikit aja, nggak nampak itu. Tapi kalau yang kurus, kutilang dia. Wal hikmah yang nomor 5, kurang bijaksana. Udahlah katanya, dikasih pendapat itu, nggak bisa lah katanya, memang musimnya COVID katanya kan. Nah gitu aja dia ya. Musimnya COVID macam mana lagi katanya kan gitu. Gitu ya. Waqillatir rahmati, kurang kasihan sama orang muslim yang lemah nomor 6. Karena kalau makan yang rame-rame pun orang Islam yang lain itu pun disikat semua makanannya, macam mana mau kasihan. Nanti ada adab makan itu ya. Pakai pukat harimau gitu, biasanya kan gini. Orang Arab makannya 3 jari gini. Ini pukat harimau. Ya. Ada gini dia.
ngambil lagi gini, tiga kali udah kenyang tuh. Yang lain ngamalkan sunnah Nabi. Nanti ada hadisnya itu ya. Makanya ditengok-tengok ya. Kalau makan soto itu 3 jari kapan siapnya? Wa ahlil hajati minhum, dan yang nomor 7 enggan membantu orang yang memerlukan. Itu penyakitnya, bahayanya orang yang suka memperbanyak makan atau terlalu kenyang dan berlapang-lapang dengan memenuhi hawa nafsu. Karena itu lanjutnya dalam hadis waqala sallallahu alaihi wasallam, ma mala abnu adama wi'aan, tidak memenuhi anak cucu Adam alias manusia wi'aan syarron, yaitu wadah yang jelek, mimbatnihi, daripada perutnya, hasbubni Adam, sesuai dengan manusia itu, lukaimatun, beberapa suap, yukimna sulbahu, yang bisa menegakkan tulang pinggangnya, tulang belakangnya. Fa in kana la mahalata, maka apabila satu keharusan, fasulusun lito'ami, maka makanannya itu sepertiga, wasulusun lisarobihi, dan sepertiga untuk minumannya, wasulusun linafsihi, dan sepertiga untuk nafasnya. Waruya anhu alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari Nabi, annahu qala siraru ummati, bahwasanya Nabi bersabda, jelek-jeleknya umat saya, alladzina ghuzu, yang menjejali perutnya bin naimi, dengan makanan yang lezat, wa nabatat alaihi ajsamuhum, dan tumbuh atasnya badan mereka, wa innama himmatu ahadihim, hanya saja kepentingan seseorang di antara mereka, alwanu to'ami, yaitu warna-warna makanan, wa alwanu siap, dan warna-warna baju, wa tasyaddaquna, dan tinggi-tinggian, fil kalami, di dalam bercakap. Waqala alaihi salatu wassalam, atwalun nasi, yang banyak-banyaknya manusia sibaan, kenyangnya, fid dunya, di dunia, atwaluhum, yaitu banyak-banyaknya mereka, ju'an, laparnya, fil akhirati, di akhirat. Waqala aliyun karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Karena wajahnya Ali itu tidak pernah digunakan untuk melihat maksiat itu. Maka dikatakan karramallahu wajhah. Man kana himmatuhu, orang yang tujuannya mayudkhilu batnahu, yaitu sesuatu yang menyebabkan masuknya perutnya, kana qimatuhu, adalah harganya, mayakhruju minha, adalah kotoran yang keluar darinya. Jadi orang itu kalau kepentingannya itu perut, maka nilainya ya kayak kotorannya yang dimakan itu, gitu kata Imam Ali. Di antara ini akhlak adab makan itu menjauhi kenyang-kenyang. Ya dibagi 3. Kalau memang mesti makan dibagi 3, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Jangan pula minum aja, karena udah lama bertamu tak dikasih makan. Di situ banyak air pun diminumi terus gitu ya. Sampai
numpang kamar mandi kencing, minum lagi gitu ya. Makanya jadi cepat dikasih makan kayak gitu ya. Karena udah kelaparan kali itu. Untuk mengganjel perutnya itu air itulah. Sampai 6 aqua gelas gitu. Tahan itu. Orang yang di dunianya sering kenyang, itu di akhirat sering lapar. Makanya kalau kamu mau punya kehebatan, sering puasa. Makanannya ya seadanya. Tapi berat kali itu ya. Orang Medan ini kalau urusan makan ini berat. Berat. Iya, Lis. Kamu kan di Medan terus makan nasi bungkus, pilih-pilih, ya kan? Kesana kemari. Di sana makan pakai kerupuk kan. Di Malang jarang ikan kan. Kalau di Pasuruan agak banyak karena dekat laut. Malang itu Malang-Malang dia. Ya. Makanya nanti kalau mau pergi ke Malang bawa ikan dari Medan. Ya. Ikan yang di Surabaya itulah ya, nggak berubah-berubah. Yang jadi lambang itu. Iya. Kita suruh orang ini puasa berat. Orang yang sulit kali punya masalah, apalagi pejabat gitu, puasa Pak 3 hari, itulah yang nggak bisa Ustadz katanya kan gitu. Gimana caranya lah? Apabila ada cara lain gitu. Memang lebih bagus puasa Pak katanya. Aku merokok itu yang nggak tahan itu katanya. Apa boleh merokok Ustadz itu? Itu nawar dia. Kan ini kan nggak puasa Ramadan, mana tahu boleh merokok katanya kan. Mau buat hukum baru dia. Berat. Kalau di Jawa agak lebih mudah. Makanya istilah ngerowot anak santri zaman dulu itu masih biasa makan ubi, tiap hari makan ubi aja. Kurus-kurus kayak si Hasan itu, tapi pintar-pintar. Alfiyah apal. Hadis-hadis banyak apal. Ini pintar juga, hadisnya yang apal innamal a'malu binniyat. Kurus-kurus kalau waktu nyantri itu, nanti pulang kampung baru gemuk. Gitu. Karena makanannya nggak dipikir, yang penting belajar. Kalau orang Medan mau ke pesantren, ditengok pesantrennya sama makannya itu. Naruh anaknya di pesantren misalnya, ustadz lah misalnya ya, jadi orang Garunam yang kaya gitu ya. Mau naruh anaknya pesantren kan ditengok. Di mana ya? Rodotul Hasanah ditengok. Kalau pagi makan apa katanya gitu dia. Makanannya bagus Pak, terjamin katanya kan. Begitu 1 minggu telepon nggak tahan aku Pak makanannya katanya kan gitu. Kenapa? Kasih tempe aja, tahu tempe katanya kan. Jadi pulang aja lah Pak. Gitu. Itu yang nggak tahan. Tanyalah sama siapa itu si Yudi ya. Pernah kamu di pesantren kan? Ngapain? Bahasa Aceh aja orang itu kan. Kan banyak dari Aceh. Iya kan? Iya, Kutacane Gayo. Bahasa Aceh aja itu ya. Yang dari apa?
makanannya yang dikeluhkan sama orang itu kan. Makanya kalau ada orang tuanya bawa bungkusan itu, walaupun itu pasir itu dikira makanan itu. Senanglah orang tuanya bawa bungkusan padahal itu pasir. Sampai di tempat jadi makanan. Oh, keramat itu ya. Ya. Kayak gitu Ustaz, kalau ke rumah saya bawa pasir itu Ustaz. Ya. Setengah goni gitu ya. Dengan harapan ini nanti jadi makanan yang lezat-lezat. Sampai sana ini Pak Kiai, pasir Ustaz. Belum jadi keramatnya. Itu kan bertanya. Ini salah satu bahaya berwudu di antaranya sikit atau kurang semangat ibadah. Lemah syahwat. Oh, lemah pemahaman. Enggak, itu kuat kali lah. Ada yang bilang berpengaruh. Enggak. Kalau mau berhubungan jangan kenyang-kenyang. Itu ada. Tapi kalau kenyang ya istirahat, ya udah. Tengok lembu-lembu itu. Kenyang dulu kan. Iya Ustaz. Jadi enggak pengaruh ke situ dia. Udah. Makanan itu sebenarnya sedikit tapi bergizi, itu lebih bagus. Daripada banyak tapi karbohidrat ya. Nasi, tempe, tahu, ya sekali-sekali minum susu gitu ya. Bandrek, campur susu gitu ya. Tadi saya mau beli di daerah sini, nggak ada katanya. Agak kalau serak-serak gitu hilang, banyak jauh. Daging itu bikin cerdas. Makan daging ya. Awak makan ikan asin campur sambal yang bau itu jengkol. Iya. Terus sambalnya agak pedas. Makannya nggak pakai baju. Iya yuk. Makan pakai baju yo ya. Ini saya tengok yang ketuanya segala macam makan nggak pakai baju. Ya. Udah tengok. Diikuti sama anak perempuan lebih parah lagi nanti. Makanya makan pakai baju ya. Saya pernah di Aceh masuk ke PT Arum ke mesnya, dikasih bisa masuk ke situ. Kalau mau makan pakai sepatu, pakai celana, nggak boleh pakai sarung. Udah diumumkan. Pagi sarapan diharapkan pakai sepatu, pakai celana yang rapi gitu. Jadi kalau makan pakai gitu. Cuma gara-gara makan itu aja pakai sepatu gitu. Udah siap ya, udah dilepasi semua. Kayak gitu selama 3 hari itu. Karena di situ orangnya tertib gitu. Datang kamu pakai sarung itu aja mau lepas.
pedes sampai berkeringat, keringatnya pun netes-netes gitu ya. Ya, nggak akhlak sama sekali itu. Ya, nggak pakai baju kamu, berbulu dadanya pula, sejari-jari bulunya, apa nggak menakutkan? Ini orang apa hutan? Orang hutan ini kan. Anak perempuan jangan sampai ngikut makan nggak pakai baju ya. Kalau laki-laki udahlah terlanjur itu. Nanti kalau udah berkeluarga makan tempat mertuanya jangan kayak gitu. Nanti ini gurunya nggak ngajari katanya kan gitu. Ya pakai baju rapi gitu makan sama mertuanya, sama ya saudara-saudaranya gitu. Pakai mertua kayak gitu ya Ustaz. Yang lebih parah awak sakit emah mertuanya ada rapat sampai jam 10 baru pulang, suruh nunggu. Ngeleper-ngeleper awak. Itu pernah saya kayak gitu itu. Ya, mengalami. Macam mana ini saya bilang gitu. Udahlah saya keluar dulu. Bilang aja ada perlu itu. Makan di luar saya. Makan nanti jam 10 baru makan lagi gitu. Kayak gitu ya. Karena makan harus sama-sama mertua zaman dulu. Makanya kalau saya siap. Silahkan aja makan duluan. Udah makan duluan gitu. Siapa yang lapar makan ya gitu. Kalau mertua saya enggak. Makan sama-sama kita, itu. Ada sama dimakan, nggak ada sama ditahan, gitu. Hujan, iya rahmat itu ya. Rahmat, makanya kena hujan nggak apa-apa. Tapi yang nggak mau kena hujan ya udahlah. Orang itu rahmat kok dipijak-pijak gitu kan. Ya sama-sama punya dalil. Oh, si Nanda kok di situ? Ada yang menghisap entah apa itu. Saya pikir masukkan uang ke kotak besar itu. Kok dari tadi masukkannya kok banyak kali. Itu jangan-jangan mau ngambil itu. Kasus COVID ini banyak uang sumbangan masjid itu diambil orang, dicuri. Ya, maka hati-hati yang jaga-jaga masjid. Ya, kayak gini gitu hilang, kecil gitu aja. Pakai tas gitu aja udah nggak nampak. Kita lanjut. Wa 'alal mu'mini ayyakuffa nafsahu. Bagi orang mukmin hendaklah menjaga dirinya anin sahwati dari sahwat, iffatan, dengan menjaga yang haram, qanaatan dan menerima, wa zuhadatan dan zuhud atau tidak senang di dunia dalam dunia. Wa idza akala dan apabila makan orang mukmin itu falyaktasir maka mencukupkan ala madunas sibai atas di bawah kenyang, iffatan karena menjaga kehormatan. Wal yakul dan hendaklah makan mawujida apa-apa yang ia dapatkan minal halali dari yang halal. Min ghairi qasdin tanpa sengaja limakana pada apa-apa yang ada aladza yang lebih lezat wa aufaqo dan lebih mencocoki litawai pada karakternya. Wa in taharraw dan seandainya memilih al-ahsana yang lebih kasar, al-adna yang lebih rendah atau kurang lezat, karena aqrabu littaqwa maka itu lebih dekat kepada takwa.
Wa aqalla lil kulfati, dan lebih sedikit daripada memaksakan diri. Wa ab'ada anis syahwati, dan menjauhkan dari syahwat. Wa asbahalan lebih menyamai bihadis salafi, dengan makanan orang salaf as-solih yang soleh. Waqad kana, dan telah ada aktsaru tu'amu Rasulillah, banyaknya makanan Rasulullah minas syair, dari syair. Syair itu tepung yang kasar, yang tidak diayak, itu syair. Wa kana yu'janu, dan adalah syair itu diadoni, wa yuhbazu lahu, dibuat roti untuknya, minhu, dari syair. Min ghairi ayun kholla, tanpa diayak. Fa innal manakhila, sesungguhnya alat ayaan, haditsatun, satu yang baru, dulu enggak ada. Wa kana yamkuthu huwa wa ahluhu, dan adalah tinggal dia dan keluarganya alaihi salatu wasalam, al-ashara, berbulan-bulan alat tamari, makan kurma, wal ma'i, dan minum air. La tuqadu lahum narun litu'ami, tidak berasap untuk mereka, narun, api, litu'amin, untuk makanan, wala li ghairihi, dan lainnya. Dapurnya tidak berasap. Wa 'alal mu'mini, dan bagi orang mukmin, idza akala, apabila makan, ayakula bil adabi, makan dengan adab, bukan makan ketupat adabi gitu ya. Ayakula bil adabi, ketupat abadi gitu kan. Wal tibai sunnati, dan mengikuti sunnah, fidzalika, pada demikian itu. Minat tasmiyati, dari membaca bismillah indal ibtida'i, ketika memulai, walhamdulillah fil akhiri, dan baca alhamdulillah di akhirnya. Wa yaqulu bi niyatil isti'anati, dan makan dengan niat minta tolong, ala ta'atillahi, untuk melaksanakan taat kepada Allah. Wa taqawwi, dan supaya kuat, ala ibadatihi, atas ibadah kepada Allah. Ila ghairi dzalika, pada lain demikian itu, minal adabi, dari adab, alladzi waradat, yang telah ada biha dengannya, al akhbaru, hadis-hadis. Artinya makan itu harus pakai adab, ya. Ya, diantaranya tujuan makan itu untuk wasilah supaya bisa sehat badannya, wasilah supaya bisa beribadah, itu dia. Tak usah ditengok lezatnya, karena lezatnya pun sebenarnya sampai di tenggorokan aja. Lezat sampai di mana? Tenggorokan apa perut? Tenggorokan, ya. Tapi jarang itu dirasa-rasakan. Kayaknya kalau misalnya ada undang maulid, ya udah datangi aja, jangan apa kira-kira gitu pula. Sutu katanya kan, sutu lagi katanya kan gitu ya. Nggak datang aku kata, tempo hari udah sutu katanya kan, misalnya ya. Kamu maunya apa? Sate katanya kan, gitu. Beli sendirilah kau katanya, gitu ya. Dibalik sedikit soto, sate gitu ya. Beli sendirilah sate Madura, ndak remah bekno gitu. Jadi tujuannya makan itu kayak gitu, sehingga makan nggak usah kenyang-kenyang kali, sehingga dipertiga tadi. Dalam satu hadis, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua, wa idza akalna fala nasba. Kita umat yang kalau makan tidak sampai kenyang, dan kalau makan tidak sampai lapar, dan kalau makan tidak sampai kenyang. Jadi sebelum lapar kali udah makan, kalau makan nggak sampai kenyang gitu. Kalau lapar, apalagi saya kalau udah batuk-batuk itu
Di antaranya masuk angin karena lapar, makanya terus kasih minuman, kasih makanan, sembuh itu. Ya. Kamu biarkan aja berdosa kau. Ya. Yang pertama adabnya ya yang penting halal ya. Halalan thayyibah gitu ya. Walaupun gatot, getuk, apa lagi itu ya, apa yang tengahnya ada gulanya itu, yang kalau dimakan itu kadang-kadang meletus ke mata gulanya, kelepon ya. Kelepon dipermasalahkan sama Wahabi. Ya, apalah kelepon bid'ah, nggak ada lagi cakap. Orang bodoh pun, iya ya. Bid'ah itu masalah ibadah, ini kelepon masalah camilan, ya. Kalau kelepon bid'ah apalagi getuk ya. Jadi niatnya makan itu untuk supaya selamat dari lapar dan supaya kuat beribadah. Makanya kalau pas waktu makan itu ingat Allah Ta'ala. Ya Allah, Engkau telah makan gitu. Nah, itu pahalanya besar. Nanda pula bukan nggak cukup kayak gitu. Tempatnya itu diambil. Orang ikut semua lah sama dia. Ada acara dikasih hadiah makan mie gitu. Mie-nya masih di ember gitu, embernya udah sini sama aku katanya kan gitu. Ya. Itu dan nggak akhlak sama sekali itu ya. Terus cuci tangan sebelum makan itu, ya itu memang kayak gitu. Kalau seandainya tangannya itu diduga udah lama nggak cuci tangan, tapi kalau memang baru cuci tangan ya nggak usah. Gitu. Kalau makan supaya semangat itu makan garam dulu. Garam dulu, taruh ini. Makanannya tempe tahu pun, ya kayak gitu ya. Enggak, waktu makan jangan ingat-ingat sate. Jangan kamu waktu makan tahu sama tempe rendang kau ingat. Jadi nggak boleh kayak gitu, nggak selera lah. Iya, waktu ngadepi istrinya ya istrinya yang dihadapi bukan bintang film. Ya, jadi nggak boleh, nggak ada rasa istrinya itu. Ustadz kalau kayak gitu terus terlambat ketawanya. Ngadepi istrinya perasaan Krisdayanti ini. Kris yang bisa jalan-jalan. Iya nanti saya terangkan, belum siap. Ini kan baru mulai. Ya, kamu jilat-jilat nanti biar sayang mertua. Ada zaman Nabi itu kalau makan ditaruh di bawah, tidak di meja. Alasannya supaya tahu alasannya, supaya lebih tawadu. Ya. Nah sekarang masalahnya kalaupun di atas meja tapi tetap tawadu, tidak sombong ya nggak apa-apa. Masalahnya itu ilatnya itu tadi. Tapi kalau di bawah sombongnya bukan main. Memang rendang ini katanya kan gitu. Kenceng sampai tetangganya.
Sebagai kerbau, katanya kan. Dikasih orang 3 kilo, katanya kan. Direndang enaknya bukan main, katanya kan. Sampai tetangga sebelah pun ngintip. Iya boh, tadi kerbau. Nah, karena gondok tetangganya, babi kuda situ. Ya, gondok dia. Terus duduknya itu juga tawadhu, jangan duduknya itu arogan gitu. Duduknya ya kalau kayak kamu bersilah boleh, duduknya kayak duduk tasyahud awal gitu boleh ya. Duduknya jangan kayak gini. Makan sama mertuamu kayak gitu pula. Makanya dulu mertua saya kalau ada anaknya makan kayak gitu, turunkan. Macam orang tebing aja kau kata gitu. Gitu dia. Gitu ya. Dan makan yang biasa kayak gitu itu rasanya enak gitu. Sehingga kalau makan nggak kayak gitu, itu nggak enak. Iya. Di kampung itu kalau udah makan sendirian dikasih sama istrinya, kakinya naik gitu, udahlah. Itu kurang sopan. Terus ayarto bil maujud rela apa adanya ya. Artinya ya kecuali memang udah nggak selera sama sekali, kalau dimakan memang nggak masuk, itu dibilangkan aja. Aku kurang apa lah ini. Kalau bisa ada yang lain gitu. Itu memang udah nggak tahan. Misalnya makanannya pedas sekali, atau makanannya nggak cocok gitu ya. Tapi kalau biasa saja ya udah. Kemudian kalau makan rame-rame. Tapi rame-rame itu pun pakai aturan ya. Rame-rame ini yang pukat harimau itu yang menang. Gini tuh, udah kenyang dia keluar lari-lari. Dulu di pesantren kan kayak gitu. Main volley kita, puk. Udah masuk lagi makan lagi gitu. Karena udah turun. Makanya yang tahan panas itu yang kenyang. Yang nggak tahan panas dapatnya cuma sedikit, kurus dia. Karena taruh pesantren zaman dulu makannya diliwet gitu. Tahu kamu nasi liwet? Kayak diapakan itu ya, nasi gitu aja dikasih air gitu. Udah. Terus udah sambelnya ditaruh sini, terong segala macam. Ini pesantren salap. Terus nasinya ditaruh sini, tuh gitu ya. Udah campur ke situ. Gitu ya, mulutnya udah kayak gitu ini ya. Jam 2 pula belum makan dari pagi. Nah, udah yang tahan panas udah mulai aja kita ya, gitu. Gitu. Yang tahan panas. Yang nggak tahan tinggal sedikit lah. Itu. Kalau di pesantren model modern ini kan ngambil pakai nasi, pakai piring, gitu. Kalau guru disediakan khusus gitu. Dulu di Bangil juga kayak gitu, disediakan khusus gitu. Cuma yang nggak tahan itu kalau masak Madura, saya masih ingat itu sayurnya itu kacang hijau. Sayur kacang hijau itu agak pedas gitu. Ini sayur apa ini gitu. Ya, kalau ibaratnya orang Jawa kena daun ubi gitu, tumbuh. Ini daun apa ini ditumbuk-tumbuk kayak gini gitu ya. Gitu. Daun ubi itu kebanggaan orang Mendeling gitu. Oh, sambil merem-merem gitu, kayak gini rasanya gitu. Iya, Lis. Ya,
Nggak suka kau kan daun ubi kan? Bagus kau makan mentah aja. Makan rame-rame itu barangkali barokahnya di situ. Kalaupun misalnya pakai piring ya pakai rame-rame pakai piring. Jangan kalau makan duluan, ya masuk lagi makan. Macam-macam kayak gitu itu ya. Mulai dengan bismillah, dia mengakhiri dengan hamdalah. Terus ada memang dalil ayat pula bithalati asobi, makan dengan 3 jari. Ini karena pada zaman Rasulullah kan roti pakai sagu, pakai kurma seperti tadi dari syair terus diadoni dimasak gitu. Nah, kalau masak di Medan kan ada soto, ya, gimana? Tapi kalau udah biasa mungkin ya lebih cepat ini. Gitu. Sama seperti orang Jepang kalau makan pakai sumpit gini. Gilirannya nggak biasa, apa ini gitu. Udah gini aja. Saya nggak bisa makan pakai sumpit lama kali pun gitu. Makin lama ini gitu. Terus ini suapannya itu ya jangan besar-besar kali itu. Jangan pukat harimau itu ya, yang ambil biasa gini. Jangan kawan yang ambil biasa gini. Nggak pernah tahu kau kan. Kalau saya kan udah tahu. Saya senyum-senyum aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang tadi kamu tanyakan. Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aquha aw yul'ikuha. Kalau kamu makan makanan, jangan sapukan jari-jarimu sampai kamu jilati. Tapi ini di lingkungan yang orang nggak tahu, jangan kamu buat jijik. Terus kamu dikasih makanan lagi. Congok kali ini gitu kan. Di lingkungan yang tahu ada siap makan gitu. Terus dikasih air, disapu-sapukan di pahanya yang ada rambutnya lah. Supaya senang sama mertua katanya. Sebab mertuanya nggak perlu menyiapkan air sama serbet. Udahlah kayak gitu aja jadilah gitu. Coba kamu pakai itu di lingkungan para pejabat, kamu jadi pejabat kayak gitu. Ya, siap makan. Joroknya ya Allah manusia. Gitu. Itu nanti mukhlis makannya kayak gitu itu. Kalau di lingkungan orang banyak jangan kasih itu ya. Ya memang alasannya la alal barokah fi ta'amikum. Mana tahu barokahnya ada di sini gitu. Dikelamuti gini. Nah, sampai ini melet-melet gitu ya. Itu jalan gajah kayak gitu itu. Ajarannya. Iya, siapa yang pernah ikut? Iwan ya. Kamu pernah ikut? Oh, jalan gajah, jalan lembu. Iya. Ya itu pernah kamu kelamuti kayak gitu kan. Itu kalau banyak ada orang yang kasihan gitu, kasih makanan lagi, masih lapar itu katanya. Aku bukan lapar, memang ini sunnah Rasul. Sunnah Rasul kok kayak gitu katanya kan gitu. Ada lagi, kalau nanti dimasuki lalat, kamu lelep-lelepkan. Sebab sampingnya itu ada obatnya, sampingnya ada racunnya. Nah, kamu misalnya jadi pembicara.
Situ ada lalatnya. Wah. Kata, terus kamu minum gitu kan. Ya Allah, Ustadz minum lalat katanya kan. Jorok kali Ustadz nih katanya kan. Kan bisa minta ganti katanya kan gitu. Ini sunnah Rasul katanya. Ya sunnah pun sunnah lah, tapi janganlah kayak gitu kali katanya kan. Ya. Artinya kalau di lingkungan yang memang nggak bisa, ya udahlah nggak usah kamu pakai. Tapi kalau sama istrimu mau jilat-jilat kayak gitu, kalau istrimu misalnya merelakan ya silahkan. Iya, istrinya siapa? Rojak kayak gitu sekarang makannya. Enggak. Oh. Kakinya enggak dijilati. Jangan ya, kalau nanti di lingkungan yang rame, undangan gitu, pakai baju cantik-cantik, orangnya pakai cantik baju, jangan. Ditengoknya orang kamu ya. Ya kalau memang sama istrinya, istri suka hati kau lah. Kalau kau makan jari-jarimu pun, jari-jarimu suka hati gitu ya. Itu memang ada hadisnya. Tapi jangan melaksanakan sunnah itu cuma itulah gitu. Yang lain kan banyak sunnah. Sholat itu kan udah sunnah semua itu, sunnah Rasul semua. Apa? Yang pertama takbir itu sunnah, ya. Maksudnya sunnah Rasul, ya. Takbir intikal sunnah Rasul, ya. Terus apa membaca Fatihah, semua sunnah itu kamu hitungi berapa rukunnya, berapa. Gara-gara itu aja kamu soalkan. Gara-gara nggak jilat aja kamu soalkan. Gara-gara ini Islam kok apanya nggak melaksanakan sunnah Rasul, nggak miara jenggot, apa isbal gitu kan. Terus apa lagi gitu kan? Ditunjukkan semua. Ya mana lebih banyak gitu. Ini saya terangkan ya, saya melaksanakan sunnah Rasul memang nggak isbal. Ini semua sunnah, banyak mana sama kamu? Gitu. Sholat itu aja hitungi, rukun sholat ini 17. Sunnah abad, sunnah hayat sekian-sekian. Kamu cuma 3 aja kamu sibui gitu kan. Itu. Kalau itu benar kan begitu. Kalah dia ya. Enggak usah pakai dalil-dalilan. Itu aja. Kemudian kalau makan makanan panas, minuman panas jangan ditiup-tiup. Dikasih tamu kasih panas itu gitu ya muncrat gitu sampai mata ya, jangan ya. Jangan bernafas ketika minum, jangan minum ya sekali minum, nanti minum lagi, jangan sampai sini gluk ada lagi gitu. Gitu. Kasih minum lagi, ada lagi gitu. Haus Pak katanya kan gitu. Jangan kayak gitu kali, aturan lah gitu. Jangan kenyang-kenyang yang melampaui batas itu tadi ya. Itu adab-adabnya makan. Kemudian mengambil makanan itu untuk makanan yang terdekat di situ daripada orang itu. Terus mempersilahkan yang lebih tua dulu. Jangan kamu paling muda terus saya dulu ya Pak kata saya. Ya, saya dulu ya Ustadz ya. Ustadz ini biasanya tahan ini nggak makan itu. Mengambil banyak-banyak gitu. Ya. Itu
Qillatul adab, qalil adab itu ya. Kemudian di antaranya lagi ya tadi baca bismillah tadi sudah. Kalau kawannya makan itu jangan ditengoki aja. Undangan kamu ngelirik. Nggak pernah makan gitu ya. Ya, udah pura-pura nggak tahu aja. Semua diambil katanya. Gitu. Udah diambil saya harus lagi ngambil kue taruh. Minuman diambili semua nih satu meja ini kan. Tengok untuk dia sendiri itu katanya kan. Roti jala taruh situ. Ada mie taruh situ lagi gitu kan. Siap nasi roti jala masuk. Roti jala siap ganti mie itu tadi. Kalau seandainya ada lontong kasih masuk lontong itu. Apa nggak pulang terus hamil dia. Nggak bisa berdiri dia gitu. Ini untuk sampai besok pagi nih katanya kan. Ya Allah. Ada kayak gitu ya. Makanya saya kadang-kadang ngasih udah makan terus. Bukan karena suruh makan. Cemana sebenarnya orang ini gitu. Ya kalau bisa ya ambil ikan asin dulu baru diputar. Ya ambil ikan asin dulu sedikit gitu kan. Berarti dekat kamu ambil. Agak jauh putar lagi gitu ya. Iya lah putar ikan asin gak ku ambil kan sok kali kau. Di rumah itu aja nya. Masak kan nggak selera ikan pedo itu ya. Yang penting ada ikan pedo, ada es, ada rokok, udah ya. Kalau sedang makan jangan cerita yang jorok-jorok. Ya Allah semalam misalnya ya bongkar WC katanya kan. Cerita dia. Jalan pun aku nggak bisa katanya kan. Kurang ajar kawan ini kata. Dan dia bilang kayak gitu kawannya udah nggak mau makan. Udah. Dan kalau mau makan itu kalau seandainya di rumah orang dipersilahkan dulu baru makan. Jangan begitu sampai makan dulu ya Pak. Kayaknya kalau orang Jawa itu kalau silahkan Pak makan. Kalau enggak ya ditengoki aja itu. Sampai 1 jam pun ditengoki aja. Nengok makanan aja. Tapi udah ditengok-tengok gitu sama. Oh iya lupa saya. Kata-kata. Makanya kalau mau ngakali. Begitu masuk itu kasih makanan yang kenyang-kenyang dulu. Kasih pisang. Kasih ubi yang enak-enak gitu. Nah, baru tamu aslinya baru kasihlah makanan itu. Dia udah tinggal sikit lah kan udah kenyang kali. Nah, misalnya tamu aslinya itu Wahyu. Wahyu ini mubaligh nasional misalnya ya. Kayak radio. Ya. Yang model kayak si Ulul yang siapa Kandar ya. Datang masih belum datang mubalighnya udah makan pisang kepok itu. Dah bagus ini untuk perut gitu ya. Ubi ya ini bagus untuk perut katanya kan. Kan udah kekenyangan dia datang si Wahyu mubaligh aslinya baru dikasih nasi tomat. Ya Allah baru dikeluarkan dari tadi gitu sih. Ya. Makanya kalau orang pinter udah tahu ini permainan ini. Yang bagian yang kerucu-kerucu ini kasih makan yang kenyang-kenyang dulu gitu ya. Nah, dulu kami kalau
satu kelas itu mau pergi acara ke rumah kawan. Nah, begitu nyampe duluan dikasihlah ubi. Giliran gus-gus yang datang baru nasinya, nah, gitu. Katanya makan ubi, wah terlanjur aku kenyang katanya. Yang menyuguhkan ketawa-ketawa dia. Kalau bisa makan itu jangan milih-milih orang kaya, tapi orang miskin pun itu lebih banyak barokahnya. Makanya makan berkat itu banyak barokahnya. Makan berkat. Zaman dulu kalau ustadz-ustadz kampung itu dapat berkat, ada acara segala macam dimakan anaknya. Anaknya cerdas-cerdas itu. Kalau ustadz-ustadz yang sok itu dapat udah untuk kau aja. Enggak cocok ini untuk saya katakan gitu itu. Enggak mau dia. Nah, itu kurang bagus. Kemudian sebelum selesai itu ya siapkan dongkrak. Dongkrak itu congkel gigi itu. Nah, ya. Mana tahu ada yang apa. Jangan kamu kasih sapu lidi pun bisa Pak katanya. Ya. Nah, itu diantaranya sudah itu kalau yang tangannya dilap-lap itu baru disucikan ya pakai air. Jangan kayak gitu aja terus nyupir pula itu gitu. Habis digini-gini kan lupa dia, ditelepon kawannya, Jak cepet kau katanya kan, gitu. Udah tangannya masih lengket-lengket gitu, udah tanganmu Jak, iya, belum siap makan katanya kan, wah jangan kayak gitu lah Jak katanya kan, enggak tinggal jilati aja katanya kan, berarti congok kau katanya kan, enggak itu sunnah Rasul itu kan. Sunnah Rasul itu bukan itu saja. Jangan itu saja kau laksanakan, yang lain banyak yang enggak kau laksanakan gitu. Ya itu aja dulu ya. Itu diantara adab-adab makan hampir semua udah saya sampaikan. Kalau dilaksanakan itu baik. Ya. Makan di situ tadi enggak dicerangkan secara rinci. Saya sudah terangkan yang nyatet itu nanti kalau ngaji ibu-ibu itulah diterangkan di kampungnya itu udah pinter kali jadi mu'allimah ya. Dapat amplop itu si Pasai ya. Assalamualaikum. Siap alhamdulillah, ngantuk aku Wak kata. Ini tumben si Pasai belum tidur. Biasanya nyuri dia. Adalah yang lebih parah. Pokoknya diem sebentar pun udah ngorok. Gitu ya. Gitu ya. Itu lebih parah lagi. 3 kali bunyi baru terasa kamar mandi. Ya. Nah, ada kayak gitu ya. Ustadz kan nggak kayak gitu kan. Itu barokah itu Ustadz ya. Mudah-mudahan. Oh ya. Mungkin kecapean di rumah itu Ustadz. Capean kerja di rumah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma nas'aluka as-salamata was-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.